Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk Bu Irma dan kawan-kawan semuanya. Hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai materi aplikasi integral dengan beranggotakan Alia Najwa Eri Suherman, Melania Anna Dwi Setiani, dan Zara Galih Azenita dari kelas 12-2. Sebelumnya, perkenalkan saya Zara Gali Azenita dari absen 36 dan saya akan membawakan materi pertama yaitu luas daerah. Nah, yang pertama ini ada kurva atau garis Y. Di gambar pertama kita akan mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Kurva yang berwarna hijau dan berwarna merah. Nah, kita bisa mencarinya dengan rumus L sama dengan integral Y atas min Y bawah dx dengan batas atasnya itu x2 dan batas bawahnya adalah x1. Nah, kurva yang warna hijau ini Y sama dengan fx dan kurva berwarna merah ini adalah Y sama dengan gx. Menghasilkan L sama dengan integral fx min gx dx dengan batas atas x2 dan batas bawahnya x1. Gambar yang kedua adalah kita akan mencari luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva saja. Nah, rumusnya masih sama dengan yang tadi, sehingga menghasilkan L sama dengan integral fx min 0 dx. Nah, hasilnya menjadi L sama dengan fx dx dengan batas atas x2 dan batas bawahnya x1. Nah, ini karena dia dibatasi satu kurva saja, berarti Y bawahnya ini kan ada di sumbu x, berarti Y sama dengan 0. Di gambar yang ketiga ini, kurvanya ada di bawah sumbu x. Jadi rumusnya menjadi L sama dengan 0 min fx dx dengan batas atas x2 dan batas bawah x1 menghasilkan L sama dengan integral min fx dx. Nah, tapi kita bisa mindahin minnya ini keluar dari integralnya ya. Menjadi L sama dengan min integral fx dx. Nah, selanjutnya luas daerah dengan kurva atau garis x sama dengan. Nah, jika kita bertemu dengan gambar seperti ini, maka mencari luas daerahnya ini bisa dengan rumus L sama dengan x kanan min x kiri dy dengan batas atasnya itu y2 dan batas bawahnya adalah y1, sehingga menghasilkan L sama dengan integral gy min fy dy dan batas atas y2 dan batas bawahnya y1. Jadi yang kita integralkan adalah dy-nya. Selanjutnya adalah contoh soal dari luas daerah. Soalnya adalah luas daerah yang dibatasi oleh grafik y sama dengan x kuadrat min 6x dan sumbu x adalah. Nah, yang pertama itu kita cari dulu titik potong kurva y sama dengan x kuadrat min 6x terhadap sumbu x. Nah, y-nya ini sama dengan 0, jadi x kuadrat min 6x sama dengan 0. Nah, kita faktorkan x kuadratnya menjadi x dalam kurung x min 6 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 0 atau x sama dengan 6. Jadi titik potongnya adalah 0,0 dan 6,0. Nah, kalau dibuat grafik kurvanya akan menjadi seperti ini dengan batasannya itu 0 sampai 6. Nah, karena dia kurvanya itu di bawah sumbu x, maka kita bisa mencari luas daerahnya dengan rumus L sama dengan min integral x kuadrat min 6x dx dengan batas atasnya 6 dan batas bawahnya adalah 0 sama dengan min 1/3 x pangkat 3 min 3x kuadrat dengan batasannya masih sama yaitu 6 dan 0. Nah, ini minnya kita kali saja, min dikali dengan plus sama dengan min, dan min dikali dengan min sama dengan plus, menjadi min 1/3 x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Nah, x-nya ini kita ganti dengan 6 dan 0, sehingga min 1/3 dikali 6 pangkat 3 plus 3 dikali 6 pangkat 2 min 1/3 dikali 0 pangkat 3 plus 3 dikali 0 pangkat 2. Nah, yang sebelah kanan ini kita langsung cari saja karena hasilnya sama dengan 0. Jadi kita hitung yang sebelah kiri saja. 6 pangkat 3 itu hasilnya 216 dikali dengan min 1/3 menghasilkan min 72. Lalu ditambah dengan 6 pangkat 2 itu 36 dikali dengan 3 menjadi 108. Jadi min 72 plus 108 sama dengan 36 satuan luas. Baik Zara, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sekarang saya Melania Nadustiani dari absen 22 ingin menjelaskan tentang volume benda putar. Nah, jadi di sini volume benda putar itu ada 3 metode. Yang pertama ada metode cincin, yang kedua ada metode cakram, dan yang ketiga ada metode kulit tabung. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang metode cincin. Jadi apa sih volume benda putar untuk metode cincin? Jadi, jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi hx dikurangin gx dan alas diputar terhadap sumbu x, akan diperoleh suatu cincin dengan tebal delta x dan jari-jari luar hx dan jari-jari dalam itu adalah gx. Nah, jadi di sini tuh grafiknya bisa dilihat seperti ini. Nah, kalau misalnya alasnya itu diputar ke sumbu x, maka akan berbentuk cincin nih seperti yang digambar nih. Nah, kalau dilihat di sini yang warna hijau itu, jadi yang di dalam itu atau jari-jari dalam itu sama dengan gx, jari-jari luarnya itu sama dengan hx, dan ketebalannya tuh atau tinggi itu delta x. Jadi di sini bisa dilihat delta volumenya itu sama dengan pi dalam kurung jari-jari luar kuadrat dikurangin jari-jari dalam kuadrat. Nah, di sini kalau diintegralkan, maka bentuknya akan jadi volume sama dengan pi integral dari h kuadrat x dikurangin g kuadrat x dx dengan batasnya bh. Oke, selanjutnya di sini ada metode kedua yaitu metode kulit tabung. Nah, jadi jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi fx dan alas delta x serta berjarak x dari sumbu y diputar terhadap sumbu y akan diperoleh suatu kulit tabung dengan tinggi fx, jari-jari x dan tebalnya itu adalah delta x. Nah, jadi di sini bisa diaproksimasinya itu 2 pi RT. Nah, jadi 2 pi RT ini adalah ini volume selimut tabung. Nah, jadi di sini kan R-nya itu kan jari-jari. Nah, kalau di sini di metode kulit tabung jari-jarinya itu sama dengan fx dan T-nya atau tingginya itu sama dengan delta x. Jadi delta V sama dengan 2 pi x fx dx. Nah, kalau dibuat menjadi integral, maka volume benda putar sama dengan 2 pi integral dari x fx dx, batasnya b dan a. Oke. Selanjutnya yang ketiga di sini ada metode cakram.
Nah, jadi apa sih volume benda putar untuk metode cakram? Jadi, jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi Fx dan alas delta X diputar terhadap sumbu X akan diperoleh suatu cakram lingkaran. Nah, di sini volumenya tuh ini bisa dilihat ya. Jadi di sini tuh ketebalannya tuh ini ditulis ya delta X. Terus habis itu jari-jarinya di sini tuh Fx. Nah, udah jadi volumenya itu bisa diaproksimasi sebagai delta V sama dengan pi R kuadrat H. Nah, di sini kan R kuadrat itu adalah jari-jari jari-jari kuadrat ya. Kalau R itu jari-jari, kalau ada kuadrat ya berarti ada kuadratnya. Jadi delta V-nya tuh pi Fx kuadrat delta X karena R-nya itu adalah Fx dan tingginya itu adalah delta X. Nah, karena berputar maka akan menjumlahkan kemudian diambil limitnya dan dinyatakan dalam integral. Jadi di sini volumenya itu kalau misalnya diambil limitnya maka akan menjadi pi volume sama dengan pi integral dari Fx kuadrat dx batasnya BA. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari ketiga metode tersebut. Di sini soalnya, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, di sini kita bikin dulu grafiknya. Jadi ini kurva Y sama dengan X kuadrat terus sama Y sama dengan 2X. Nah, di sini terdapat jadi di sini terdapat ketebalannya tuh ya. Terus kalau misalnya diputar itu akan membentuk cincin kayak gini nih guys. Dan di sini bisa dilihat jari-jari di luarnya itu, jari-jari luarnya itu adalah 2X dan jari-jari dalamnya itu X kuadrat. Nah, udah kita dapat, jadi kita bisa masukin, kita bisa substitusiin ke volumenya. Nah, di sini kita pakai metode cincin ya guys. Nah, di sini volumenya sama dengan pi integral dari jari-jari luar kuadrat dikurangin jari-jari dalam kuadrat dx. Dan batasnya itu 2 sama 0 ya. Nah, di sini tuh udah tuh kita cari, kita substitusiin kan. Jari luarnya itu adalah 2x. Jadi 2x kuadrat dikurangin jari dalamnya itu adalah x kuadrat. Jadi kurangin x kuadrat pangkat 2 dan jadinya pi integral dari 4x kuadrat min x pangkat 4 dx. Nah, habis itu udah dapatnya kayak gini 4/3x3 kurangi 1/5x5. Nah, habis itu ya udah x-nya sama dengan 2, terus habis itu kita substitusi juga x sama dengan 0 dan didapat itu volumenya sama dengan pi 160 dikurangi 96/15. Nah, sudah begitu tinggal kita kurangin aja. Jadi 160 dikurangi 96/15. Jadi hasilnya 64/15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alia Najwa. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Alia Najwa Herman dari absen 4. Saya akan menjelaskan mengenai surplus produsen. Terdapat sebuah grafik yang dimana terdapat garis merah dan juga garis biru. Yang dimana garis merah ini adalah fungsi permintaan. P sama dengan FQ adalah pihak dari sudut konsumen. Nah, yang dimana kalau misalnya harganya lebih murah, produk yang dibeli juga akan semakin banyak. Sebaliknya, kalau harganya semakin mahal, produk yang dibeli juga akan semakin lebih sedikit. Nah, untuk sudut pandang dari pihak produsen, itu adalah garis yang berwarna biru. Ada juga fungsi penawaran P sama dengan FQ. Yang dimana kalau harga penawarannya tinggi, produksi yang akan dikeluarkan produsen juga akan semakin banyak. Sebaliknya, kalau penawarannya itu sedikit, produk yang diproduksi juga akan semakin sedikit. Nah, dari kedua garis tersebut akan ada titik tengah yang disebut dengan adalah titik keseimbangan atau juga equilibrium. Nah, dari equilibrium ini terdapat harga kesepakatan dan juga adalah produk kesepakatan yang disebut juga KI dan juga PI. Nah, selanjutnya untuk surplus produsen itu sendiri merupakan keuntungan yang diperoleh produsen karena memperoleh harga lebih tinggi daripada harga produsen bersedia untuk menjual. Nah, untuk rumusnya itu sendiri adalah SP sama dengan integral 0 sampai dengan KI dalam kurung PI dikurang P. Nah, tutup kurung D kali Q. Oke, selanjutnya adalah surplus konsumen. Merupakan keuntungan yang diperoleh oleh konsumen karena membayar harga lebih rendah daripada harga konsumen bersedia untuk membeli. Dengan rumus, SK sama dengan integral 0 sampai dengan KI dalam kurung P dikurang PI tutup kurung DQ. Oke, selanjutnya adalah contoh soal untuk surplus. Di sini ada fungsi permintaan P sama dengan min Q kuadrat plus 250.000 dan fungsi penawaran P sama dengan 0,6 Q kuadrat plus 20 Q plus 100.000 dengan P harga rupiah dan Q kuantitas unit. Tentukan surplus konsumen dan juga surplus produsen saat harga keseimbangan. Oke, jadi cara penyelesaiannya adalah kita menentukan keseimbangan terlebih dahulu dengan min Q kuadrat plus 250.000 sama dengan 0,6 Q kuadrat plus 20 Q plus 100.000. Nah, kita samakan dengan variabelnya sehingga 0 sama dengan 1,6 Q kuadrat plus 20 Q min 150.000. 0 sama dengan 16 Q kuadrat plus 200 Q min 150.000. 0 sama dengan 2 Q kuadrat plus 25 Q min 187.500. 0 sama dengan itu per 2 dalam kurung 2 Q plus 625 tutup kurung, buka kurung 2 Q min 600 tutup kurung. Nah, sehingga kita ketahui Q-nya sama dengan min 625 per 2 atau juga QI-nya 300. Nah, untuk harga keseimbangannya itu sendiri, PI sama dengan min 90.000 plus 250.000 sama dengan 160.000. Sehingga surplus produsennya yaitu SP integral 0 sampai dengan Q, kurung buka 160.000 dikurang 0,6 Q kuadrat dikurang 20 Q min 100.000 tutup kurung DQ sama dengan min 0,2 Q pangkat 3 min 10 Q kuadrat plus 600.000. Nah, kemudian kita ada integral dikali dengan 300 sama dengan min 5.400.000 dikurangi dengan 900.000 ditambah dengan 1.800.000 sehingga menghasilkan surplus produsennya yaitu adalah 1.170.000. Berikut adalah grafiknya. Oke, selanjutnya adalah fungsi biaya. Di fungsi biaya ini adalah pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang. Nah, pertama ada biaya tetap atau juga fixed cost atau VC. Biaya yang dinilai VC. Biaya yang nilainya tidak bergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Contohnya adalah biaya sewa, gaji pokok karyawan.
Kedua adalah biaya variabel atau juga variable cost atau juga VC, biaya yang nilainya bergantung pada jumlah barang yang diproduksi, contohnya biaya bahan baku, upah, atau bonus karyawan. Yang ketiga, ada biaya total atau juga total cost TC, yang rumusnya adalah TC sama dengan FC atau juga fixed cost ditambah FC atau juga variable cost. Yang keempat, itu adalah biaya rata-rata atau juga average cost atau AC, yang rumusnya adalah AC sama dengan TC per key. Nah, kemudian ada biaya marginal atau marginal cost, yang merupakan kenaikan pendapatan akibat penambahan satu unit barang yang dijual. Oke, selanjutnya adalah fungsi pendapatan. Fungsi pendapatan adalah penerimaan yang diperoleh oleh perusahaan dari hasil penjualan barang. Yang pertama adalah pendapatan total atau juga total revenue atau TR, yang rumusnya adalah TR sama dengan P kali Q, dengan P adalah harga barang per unit dan Q adalah jumlah barang yang terjual. Nah, selanjutnya ada pendapatan marginal yang merupakan kenaikan pendapatan yang diterima perusahaan akibat penambahan satu unit barang yang dijual, yang dengan rumusnya MR sama dengan TTR per DQ. Selanjutnya adalah contoh soal dari fungsi biaya. Nah, diketahui nih, biaya marginalnya MC sama dengan 140 min 0,5x plus 0,012x kuadrat dalam ribuan rupiah. Yang ditanya adalah kenaikan biaya total dari 30 menjadi 50 unit. Nah, jawabannya adalah TC dalam kurung 50 tutup kurung min TC dalam kurung 30 tutup kurung sama dengan integral 30 sampai dengan QMC dx. Nah, sama dengan integral 30 sampai dengan 50 dalam kurung 140 dikurang 0,5x plus 0,12x kuadrat tutup kurung dx. Nah, sama dengan 140x min 0,25x kuadrat plus 0,004x pangkat 3 integral 30 sampai dengan 50. Hasilnya adalah 2792. Nah, kemudian TC dalam kurung 50 tutup kurung min TC dalam kurung 30 tutup kurung sama dengan 2.792.000. Oke, jadi selanjutnya adalah latihan soal untuk kalian latihan di rumah nih. Yang pertama, materi tentang luas daerah. Soalnya adalah fx sama dengan x kuadrat, gx sama dengan 4x. Nah, tentukan luas daerah antar kurva. Yang kedua adalah volume benda putar, yang dimana soalnya adalah y sama dengan x kuadrat, y sama dengan 0, x sama dengan 2 yang diputar terhadap sumbu X. Nah, yang ketiga itu adalah surplus antara konsumen dan juga produsen. Soalnya itu adalah P sama dengan 100 min 2X dan juga P sama dengan 20 plus X. Yang keempat adalah biaya dan pendapatan. Nah, biaya pendapatan ini adalah MC diketahui, MC-nya itu adalah 6X min 4 dan juga RX-nya sama dengan 20X. Kalian bisa cari biaya pendapatannya. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.